warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Harun, saya guru mata pelajaran PAI di SMK. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa. Dan kita berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita udah membacakan surah Al-Fatihah. Oke anak-anak, gimana kabarnya? Bapak harap yang di rumah baik-baik saja. Untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab. Sebelum kita belajar tentang mengenai beriman kepada kitab-kitab, Bapak akan menjelaskan itu dasarnya dulu, iman. Iman itu adalah percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan lakukan dengan perbuatan. Itu pengertian iman. Selanjutnya, itu kita beriman kepada kitab-kitab Allah, yang dimana ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa pedoman hidup untuk umat Islam supaya tidak tersesat dalam menjalani hidupnya, itu ada hadis yang dimana berbunyi, "Tarak tufikum amrani baik tamasaktum bihima lang tadilu abada kita Allahi wa sunnata rasulih." Artinya, kutinggalkan untukmu dua perkara atau pusaka, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Hakim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa ketika kita percaya, ketika kita yakin, insya Allah kita tidak akan tersesat dalam menjalankan hidup. Oke, selanjutnya itu pentingnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah SWT artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi atau Rasul yang berisi wahyu yang disampaikan kepada seluruh umat manusia, yang dimana di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah SWT. Yang pertama itu Taurat yang diturunkan oleh kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah 4 kitab-kitab yang wajib kita ketahui. Yang selanjutnya itu pengertian kitab dan suhuf. Kita wajib membedakan antara kitab dan suhuf. Ini Bapak akan menyampaikan bahwa kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Perbedaan antara kitab dan suhuf bisa kita lihat, yang dimana kalau perbedaan suhuf, yang pertama wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran yang terpisah. Isi suhufnya masih simpel. Sedangkan kitab itu wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Rasul
sudah berbentuk buku atau kitab. Isi kitab lebih jelas, lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Jadi perbedaan antara suhuf dan kitab itu adalah suhuf masih berupa lembaran dan sedangkan kitab sudah lengkap atau sudah dijadikan suatu kitab atau buku. Selanjutnya itu kitab-kitab Allah SWT dan para penerimanya. Yang pertama itu kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah atau artinya instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Yang mana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattahizu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil atau melindung selain aku. Quran Surah Al-Isra ayat 2. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina, Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas keyakinan atau kaidah dan asas-asas kebaktian syariah seperti berikut. Yang pertama, hormati dan cintai Allah satu saja. Sebutkan nama Allah dengan hormat. Kuduskan hari Tuhan ke-7 atau hari Sabtu. Hormati ibu bapakmu. Jangan membunuh. Jangan berbuat cabul, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin berbuat cabul. Dan yang terakhir, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Itu salah satu yang terkait dalam kitab Taurat. Yang selanjutnya itu kitab Zabur. Kitab Zabur itu berbentuk jamaknya Zubur. Berasal dari Zabara Yasburu Zab yang berarti menulis. Makna asli adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Mazamir, dan dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Untuk kitab Zabur dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata Zibra yang berarti lagu atau musik. Zamir lagu dan Mizor Mazmur merupakan pengembangan dari kata-kata Zamar, artinya nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Bani Israel melalui utusan yang bernama Nabi Daud. Jadi untuk kitab Zabur itu diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang dimana petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan Al-Quran bahwa Isa alaihissalam mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Yang dimana firman Allah SWT menjelaskan kitab Injil dalam Quran Surah Al-Hadid, yang dimana artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak-jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati
orang-orang yang mengikutinya. Quran Surat Al-Hadid ayat 27. Itulah tadi penjelasan masalah kitab Injil. Jadi kita wajib tahu kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir itu kitab suci Al-Quran. Mungkin kita tahu bahwa kitab suci Al-Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad, yang dimana kitab Al-Quran itu sebagai pedoman hidup umat Islam. Di sini kitab Al-Quran tadi sudah Bapak jelaskan diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara beransur-ansur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 300.025.345 huruf. Yang dimana wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu tadi penjelasan masalah kitab suci Al-Quran, atau sering kita ketahui kitab Al-Quran. Di sini ada ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi umat muslim, yang dimana berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Itulah tadi penjelasan masalah kitab Al-Quran. Dan selanjutnya ada nama-nama lain Al-Quran. Di sini ada 5. Yang pertama itu Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. As-Sifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Az-Zikri, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Dan yang terakhir itu Al-Kitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah SWT yang dibukukan. Seperti ini, seandainya di Al-Quran, berarti itu sudah dibukukan. Inilah Al-Quran. Ini sebagai contohnya saja. Dan selanjutnya itu ada isi Al-Quran. Ini ada 6 isi pokok Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keimanan, ibadah, baik ibadah mahdah maupun gairu mahdah, akhlak, seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang selanjutnya muamalah, yaitu berhubungan dengan manusia dengan sesama manusia. Kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Dan yang terakhir, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang untuk materi terakhir dalam beriman pada kitab, ini ada keistimewaan Al-Quran. Ini ada penjelasan bahwa cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara belajar membaca atau mengaji, baik melalui iqra, qiraati ataupun yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan langsung mengamalkannya. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan, dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah SWT. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang terakhir itu membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah.
Jadi kalau kita sudah memahami dan cara mengamalkan isi Al-Quran, insya Allah kita cepat mengetahui perbedaan kita sendiri, cepat kita belajar mengasah kita mengamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin untuk penjelasan dari pada bab ini Bapak akhiri, dan selamat untuk anak-anak yang di rumah. Semoga kalian selalu membaca, menulis, dan tanpa ada menyerah. Mungkin itu saja yang saya Bapak sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.